Syukur-syukur tanpa sisa. Orang datang ke restoran Anda makan lahap habis. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk kita semua. Hari ini saya kasih solusi supaya cepat laris jualan, khususnya yang makanan ya. Jualan makanan. Saya itu dikatakan sukanya kuliner. Jadi wisatanya sukanya ya cari makan yang enak begitu, yang di lidah seneng gitu. Maklum ya orang Jawa itu suka makan katanya. Tapi ya makanannya yang enak gitu. Walaupun cuman sambel sama teri tapi dimasak dengan enak betul. Itu ciri khas orang Jawa. Makanya jangan heran kalau orang-orang Jawa ya. Tapi saya kira sekarang juga menyeluruh lah ya, orang dimanapun di dunia ini sukanya cari makan yang enak. Nah, kuliner makanan yang enak itu kesukaan saya. Nah, ada solusi supaya laris Anda jualan makanan ya. Karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Bahkan makhluk hidup. Selain manusia juga butuh makan gitu. Dan itu kebutuhan pokok, apalagi manusia. Kebutuhan pokok makan itu sangat penting. Rumus yang pertama adalah orang makan itu ada mood, rasa, atau nafsu makan, bahasanya begitu. Nah, nafsu makan, mood, rasa ini bisa dipancing dengan suasana, terus bau, penciuman ya, dan rasanya sendiri, yaitu lidahnya yang sangat cocok dan enak. Jadi buatlah makanan di mana makanan itu baunya khas, enak ya. Orang bau itu sedep, baru bau saja sedep gitu, sehingga menggairahkan hasrat untuk makan. Yang kedua, tampilannya menyenangkan, tidak buruk, tidak acak-acakan, tidak kumuh, tidak kotor, tidak jelek, tapi tampilannya yang seger, yang nyenengin, yang menggairahkan begitu, membuat orang lihat itu pengen makan gitu. Dua hal ini harus ada di depan, maka berlatihlah. Makanya kenapa ada fotografi makanan, food fotografi atau apa namanya. Memang ya, dia spesialis, memang sukanya moto makanan gitu. Jangan heran, bukan hanya gadis cantik, laki-laki ganteng yang difoto, bukan hanya artis yang suka difoto, bukan hanya orang selfie saja yang menggunakan kamera, tetapi makanan itu butuh difoto dengan indah. Makanya ada spesialis seorang fotografer yang dia memang spesialis moto makanan atau fotografi atau food photographer atau apa itu, kurang lebih gitu. Beliau sukanya ya memang dipekerjakan oleh restoran-restoran mahal, restoran-restoran terkenal, hotel-hotel terkenal bermerek, makanan-makanan bermerek. Itu motonya nggak sembarangan, nggak asal foto jebret gitu, nggak, ada ilmunya, ada tekniknya, ada caranya supaya tampilan makanan itu menggairahkan sehingga orang tertarik untuk mau beli dan makan. Nah, gunakan jasa fotografer makanan atau food photographer. Kalau memang ini perlu ya, kalau Anda mau buat restoran atau jual makanan yang kelas elit, jangan difoto sendiri. Kalau perlu Anda punya seorang teman atau bayar modal lah ya, nggak apa-apa, harus modal. Menggunakan fotografer yang ahli dalam fotografer makanan atau food photographer. Kenapa? Karena gambar, tampilan itu membuat orang berhasrat untuk beli dan makan, itu luar biasa membantu dalam melariskan dagangan. Nah, selain fotografer atau fotonya yang menyenangkan, realnya di saat disajikan memang betul-betul sesuai yang difoto. Penataannya ya, buat yang memang mirip atau hampir sama yang difoto. Jadi orang lihat realnya juga mood, selera makannya itu tinggi. Wah, ini enak nih kayaknya nih, baru dilihat itu gitu. Yang kedua, baunya, harumnya, sedapnya, wah itu sudah menggairahkan, itu sudah terapi itu. Dan yang ketiga yang jangan sampai salah, rasanya. Rasanya harus yang enak-enak betul.
Jangan asal cari koki, harus ditester betul lidahnya masyarakat di sekitar Anda yang kayak apa. Cari koki yang paling pinter, yang makanannya memang buat makanannya enak banget. Itu udah 3 itu rumus itu Anda pakai, dan insya Allah Anda akan ramai. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak berselera makan. Anda bisa membagikan selera makan seseorang, wah pahala dan laris itu. Karena walaupun orang butuh makan, tapi banyak sekali orang yang kena penyakit apa? Hilang selera makannya. Maka bangkitkan selera makan. Dan tentunya yang sehat ya, yang sehat. Bukan terus doyan makan beresiko tinggi, tidak. Tapi konsep makanan yang sehat, konsep makanan yang memang bergizi dan tidak beresiko. Nah, itu. Dan berdoa. Tentunya berdoa, ya. Dan kalau ada makanan sisa, jangan dibuang ke sampah. Mending kasihkan orang-orang yang punya makanan apa ya, ternak lah ya, untuk makan ternak. Yang orang yang budidaya ikan lele misalkan, budidaya apa ayam dan lain sebagainya. Jadi kalau makanan-makanan yang sudah bekas atau sudah kelebihan itu, sisa makanan jangan dibuang ke sampah, tapi buangnya kasihkan orang yang membutuhkan untuk pakan hewan. Insya Allah rezeki Anda akan berkah. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Itu kalau Anda pengen punya bisnis makanan yang luar biasa, larisnya Masya Allah. Jangan sampai ada yang sisa dibuang sembarangan. Syukur-syukur tanpa sisa. Orang datang ke restoran Anda makan lahap habis. Wah, Masya Allah. Intinya konsepnya jangan sampai tersisa. Syukur-syukur yang datang makanannya habis tanpa sisa. Wah, itu indah sekali itu, Masya Allah, itu luar biasa. Kalaupun ada sisa, sisanya sedikit, kasihkan ayam atau orang yang ternak ikan atau apa. Jangan sampai ada sisa, supaya bermanfaat dan berguna. Berarti makanan yang Anda buat, yang Anda jual berkualitas tinggi. Ya, semoga laris, lancar dan kreatif ya, memunculkan bisnis baru di bidang makanan. Saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.